Hello Care People, jumpa lagi di channel favoritnya kamu, Self Care Indonesia. Care People, kita semua tahu bahwa nobody is perfect, including us. Kita memahami ini, sehingga kita memberikan toleransi terhadap karakter orang lain di sekitar kita. Tapi terkadang kita terlalu jauh memahami makna toleransi tersebut, sehingga toleransi yang kita berikan malah berbalik menjadi racun buat kita. Care People, siapa di sini yang tidak pernah berhadapan dengan toxic people di dunia kerja? Mungkin sekelompok tim kerja yang tidak pernah bersikap sportif dan melemparkan semua tanggung jawab kerja kepadamu. Atau atasanmu yang selalu menjadi CCTV serta mendorongmu untuk memenuhi semua target kerja. Atau bisa juga seorang rekan kerja yang punya permasalahan rumah tangganya sehingga melampiaskan semua kemarahannya saat bekerja di kantor. Salah satu penelitian dari United States menyatakan bahwa 3 dari 4 orang di US menyatakan bahwa berhadapan dengan atasan yang toksik sungguh sangat melelahkan. Bahkan 2/3 orang tersebut menyatakan lebih memilih adanya pergantian bos baru dibandingkan kenaikan gaji. Kondisi lingkungan kerja yang toksik menjadi salah satu dari alasan utama mengapa individu cenderung ingin mencari pekerjaan baru. Namun, jika ternyata mencari pekerjaan baru bukan option yang bisa kamu pilih, video kali ini akan membantumu untuk mengenali tipe-tipe toxic people di tempat kerja untuk menetralisir racun dari para toxic people di kantormu. Buat kamu yang baru di channel ini, silakan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru kami, yang pastinya dapat menambah pengetahuan kalian serta memberikan teknik-teknik praktis yang dapat membantu untuk mengatasi permasalahan kalian. Tanpa berlama-lama, yuk kita bahas. Berbicara tentang toxic people, mengingatkan salah satu quotes dari Dale Carnegie. When dealing with people, remember you are not dealing with creatures of logic, but creatures of emotion. Yakni, saat kamu harus berurusan dengan manusia, ingatlah bahwa kamu tidak berurusan dengan makhluk yang menggunakan logika, namun dengan makhluk yang menggunakan emosi. Para toxic people ini dapat memberi budaya kerja yang buruk di kantormu, mengurangi produktivitas kerja, kepuasan karyawan, bahkan kewarasan diri, dan juga rasa senang bekerja di kantor. Kamu mungkin menyadari bahwa ada lebih dari satu tipe toxic person yang pernah kamu temui di dunia kerja. Di video kali ini, SCI akan mengupas tentang 7 tipe toxic people di kantormu. Namun sebelumnya, perlu Care People ketahui bahwa setiap orang mungkin berada di spektrum toksik yang tinggi atau di spektrum toksik yang rendah. Sangat kecil kemungkinan seseorang berada di spektrum 0 toxicity. Namun yang membedakan Anda adalah toksik atau bukan, yakni apakah tindakan Anda sampai merugikan diri sendiri dan orang lain kah? Nah, tanpa berlama-lama, mari kita bahas siapa saja toxic people di kantormu ini. Siapakah si pesimis ini? Mereka-mereka ini adalah tipe individu yang paling pandai memprediksi suatu kondisi maupun hasil kerja dengan negatif. Berikut ciri-ciri si pesimis di kantormu, yakni 1. Cenderung membicarakan target yang tidak tercapai dan kurang memberi apresiasi atas pencapaian tim kerja. 2. Selalu memberi komentar negatif dan sinis saat rekan kerja membicarakan keoptimisannya mengerjakan sesuatu. 3. Tidak pernah memiliki pandangan bahwa apa yang dikerjakan akan berhasil. 4. Selalu memandang persoalan yang terjadi dari sudut pandang yang tidak tercapai atau kegagalan saja. Dampak dari kata-kata maupun tindakan negatif dari si pesimis ini yakni rekan kerja yang lain bisa menjadi kurang bersemangat, ragu-ragu dan enggan bekerja, serta pikiran negatif si pesimis ini dapat bekerja seperti virus, sehingga dapat membuat orang lain memiliki mentalitas yang sama dengannya. Kedua, yakni si iri hati.
Care People, pernah mendengar cerita dongeng Disney tentang Snow White with Seven Dwarfs? Salah satu adegan dari film ini yang paling terkenal adalah saat sang ratu bertanya kepada kaca jahitnya, "Wahai kaca di dinding, siapakah yang paling cantik di dunia?" Dan adegan selanjutnya adalah wajah sang ratu menjadi merah karena marah. Perlahan-lahan berubah menjadi hijau, dikarenakan rasa irinya menjadi gambaran bagaimana proses rasa benci dan amarah berubah menjadi perasaan iri di dalam diri manusia. Iri merupakan salah satu dosa besar dari 7 dosa besar. Di dunia kerja, perasaan iri ini akan sangat merusak dan mengganggu lingkungan kerja. Si iri hati ini bisa berwujud dalam bentuk kebencian yang menginginkan apa yang orang lain inginkan. Bisa berupa promosi kerja yang kamu dapatkan, pujian dari atasan kepadamu, atau mobil baru yang kamu baru beli. Sayangnya, terkadang perasaan ini tidak berhenti di situ saja. Dikarenakan dia merasa tidak adil, dikarenakan tidak mendapat apa yang dia inginkan, terkadang si iri ini akan menyalahkan atasannya tidak adil dalam memberikan penilaian pekerjaan. Berikut ciri-ciri si iri hati di kantormu. 1. Biasanya menceritakan kepada orang lain bahwa dirinya jauh lebih baik dari subjek yang diirikannya. Kedua, dia merasa dirinya pantas mendapatkan apa yang diirikannya. Ketiga, status dan kekuasaan sangat penting buat dirinya. Keempat, dia tidak pernah merasa puas dengan apa yang dimilikinya. Kelima, menunjukkan sikap persaingan di kantor. Keenam, dapat menunjukkan kemarahan, kebencian, dan mensabotase pekerjaan orang yang dibencinya. Dampak dari si iri hati di kantor ini akan membuat rekan-rekan kerja yang lain merasa gelisah dan tidak nyaman saat mencapai suatu pencapaian. Mereka akan merasa ketakutan dibenci oleh si iri hati, ataupun mereka takut si iri hati akan menghasut dan menyebarkan berita buruk mengenai pencapaian yang dicapainya. Sehingga hal ini akan mengubah atmosfer kerja di kantormu menjadi kurangnya kepercayaan tim kerja serta melemahkan moral di kantor tersebut. Ketiga, yaitu si pengintimidasi. Siapakah para pengintimidasi ini? Para pengintimidasi ini mirip dengan pelaku pembulian. Tipe rekan kerja seperti ini biasanya akan melakukan tindakan agresif, mengancam, atau menakut-nakuti korban untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Berikut merupakan ciri-ciri si pengintimidasi di kantormu. 1. Angku dan tidak ramah. 2. Tipe pegawai penjilat di perusahaan. 3. Mengancam atau mempermalukan seseorang untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Keempat, manipulatif. Kelima, pandai berbicara. Keenam, perilakunya kasar. Ketujuh, menunjukkan seolah-olah dirinya merupakan petinggi elit di kantor. Dampak dari si pengintimidasi ini di kantor dapat memberi energi negatif yang berbahaya serta meningkatkan ketegangan dan ketidakbahagiaan di tempat kerja. Korban dari si pelaku intimidasi ini sangat jarang melapor ke HRD atau atasannya dikarenakan rasa takut dari ancaman yang diberikan, sehingga akan mempengaruhi produktivitas kerjanya. Jika pelaku intimidasi ini tidak segera diberi tindakan, maka ia akan memberi reputasi buruk di tempat kerja, serta perusahaan akan kehilangan karyawan-karyawan terbaiknya. Keempat, yaitu si penggosip. Gosip di tempat kerja merupakan komunikasi informal antara rekan kerja yang berfokus pada hal-hal bersifat privasi, masalah-masalah sensitif orang lain. Si penggosip ini adalah mereka-mereka yang menyebarkan gosip di tempat kerja, terlepas dari apakah berita yang dibicarakan itu benar atau hanya isapan jempol belakang. Terkadang, si penggosip menyebarkan gosip dengan tujuan untuk menyakiti rekan kerja yang digosipinya, atau dia sendiri hanya menyebarkan gosip tanpa mengetahui dampak dari gosip tersebut. Berikut merupakan ciri-ciri si penggosip di kantormu. 1. Sangat suka berbicara dan sulit diam. 2. Suka menjadi pusat perhatian. 3. Tidak merasa menyesal atas dampak dari gosip yang disebarkannya.
Keempat, terkesan seperti orang yang pandai bersosialisasi dan ramah. Kelima, cenderung jarang membicarakan dirinya sendiri, kecuali dapat memberi manfaat buatnya. Dampak dari gosip yang tersebar ini dapat menyebabkan timbulnya drama di tempat kerja, sehingga dapat menurunkan moral kerja yang dapat berdampak pada meningkatnya angka turnover perusahaan. Gosip juga dapat melemahkan sinergi tim kerja, dikarenakan kadang manusia menjadi cenderung menghindar untuk berkolaborasi ataupun bekerja sama dengan subjek yang digosipin atau dibicarakan negatif. Kelima yaitu si pemalas. Care people, apakah di divisimu ada seorang teman yang menghabiskan waktu operasional kerja dengan bermain sosial media saja ataupun menunda-nunda pekerjaannya? Terkadang si pemalas ini menipumu dengan berpura-pura selalu terlihat sibuk, sehingga ia mendelegasikan tugas-tugasnya kepada rekan kerja yang lain. Dampak dari karyawan yang pemalas ini menurut salah satu psikolog dari Australia yang dikutip dari artikel ABC.net, yakni dapat mengurangi efektivitas tim kerja. Sikap si pemalas yang kurang empati dalam bekerja dapat menyebabkan frustasi dan stres kerja bagi rekan kerja yang lain. Keenam yaitu si micromanager. Siapakah micromanager ini? Biasanya mereka merupakan orang-orang yang memegang peranan penting di manajerial, walaupun terkadang tidak selalu. Mereka ini adalah tipe individu yang akan selalu mengecek aktivitas kerja timnya, serta cenderung mengontrol tim kerjanya. Menurut Jenny Chapman, yang dikutip dari salah satu artikel Harvard Business Review, bahwa sikap mengontrol tersebut tidak berhubungan dengan performa kerja, namun merujuk kepada kecemasan dan sikapnya yang ingin mengatur semua permasalahan di kantor. Berada dalam satu lingkungan kerja dengan si kejam dapat meningkatkan stres kerja dan benar-benar menguras energi ataupun mentalmu. Kehadiran si kejam dapat membuat rekan kerja yang lain merasa terancam dan tidak merasa aman saat berada di tempat kerja. Jika dibiarkan dan tidak ditindaklanjuti oleh manajemen, maka akan berakibat sangat fatal bagi kesehatan mental dan fisik para korban. Dan tentu saja ini akan berpengaruh pada tingginya angka turnover dan reputasi perusahaan di mata pihak lain. Nah, Care People, SCI sudah merangkum beberapa tipe toxic people di dunia kerja. Apakah dari tipe-tipe tersebut ada di tempat kerjamu? Atau ada tipe toxic people lain yang pernah kamu temui? Tulis di kolom komentar ya. Jika kamu merasa video ini bermanfaat dan menambah pengetahuanmu, silakan kamu beri like di video ini. Atau share ke teman-temanmu yang lain yang mungkin sedang berjuang menghadapi rekan kerja yang toksik. Sampai jumpa di video kami selanjutnya, Care People, because we care.